Terimalah salam dari hambanya, Rasul Paulus II, Rasul Allah, akhir dari akhir zaman, dari Indonesia. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Gea IEC. Saudara-saudara, itu satu klip perkenalan seorang Rasul Paulus II dari Indonesia yang beberapa waktu ini viral di media sosial. Saudara, sebelum kita membahas tentang perihal beliau satu itu, kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 1 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saudara-saudara, pada saat ini secara khusus kita akan melihat pengajaran-pengajaran yang beredar di sekitar kita di masa pandemi ini, secara khusus di media sosial, dan sudah disebarkan oleh begitu banyak orang. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan kita pada pagi hari ini, jika saudara berkenan silakan subscribe daripada channel YouTube Gea IEC ini, silakan sharing supaya channel ini dapat terbangun untuk kita dapat sharing dan channel ini terbangun menjadi wadah bagi kita untuk menyebarkan kebenaran dan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita bersama. Baik, terima kasih telah subscribe dan Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara, satu orang yang viral di media sosial baru-baru ini mengaku sebagai Rasul Paulus II, dan dia berkata beliau berasal dari Indonesia. Sekarang kita lihat apa yang disampaikannya. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni, yang belum pernah ada di kolong langit ini, sebagai sebuah berita yang mengejutkan, berita yang membuat manusia tercengang, bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nanti tapi tidak kunjung datang. Pengkhotbah-pengkhotbah di seluruh dunia, dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Saudara mendengar apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau mengatakan, membukakan satu rahasia yang mengejutkan, di mana banyak pendeta-pendeta pengkhotbah di dunia saat ini tidak pernah mengetahui satu rahasia ini, yaitu bahwa dalam hal menanti-nanti kedatangan Kristus yang kedua kali, selama ini kita sudah salah menanti. Ternyata yang akan datang itu bukan Yesus Kristus, tetapi anak manusia. Dan paling mengejutkan, wow, itu datang dari Indonesia. Luar biasa ini Bapak. Selanjutnya kita lihat apa lagi yang disampaikan oleh beliau satu ini. Indonesia dan seluruh dunia harus mengetahui bahwa nubuat dari Tuhan Yesus Kristus menubuatkan bukan dia yang mau datang kedua kali, tapi anak manusia. Sehingga seluruh dunia ini dalam kesesatan, dalam kebodohan, menanti-nanti hal yang tidak akan datang, malah yang sudah datang akan ditolaknya. Jadi saudara, perhatikan yang disampaikan oleh beliau bahwa Yesus Kristus justru menubuatkan anak manusia. Walah. Jadi bagi beliau, Yesus Kristus dan anak manusia itu dua pribadi yang berbeda. Ini Bapak ini belajar teologi di mana? Sangat-sangat luar biasa. Dan ingat, perhatikan betapa mulai menyimpang dan menyesatkannya penyampaian beliau ini. Dan perhatikan logo yang ada di sebelah sudut atas itu, di sini nanti coba perhatikan, itu menandakan satu lambang gereja tertentu. Kita lihat selanjutnya. Rasul Paulus II akan membuka rahasia yang tersembunyi ini. Kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Firman ini berbunyi demikian, karena seperti kilat memancar dari timur dunia, timur ujung
dari dunia ini, setelah timur Israel, Palestina, inilah Indonesia. Dan ujung timur Indonesia adalah Papua. Inilah ayat nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, karena seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan Anak Manusia. Siapakah Anak Manusia ini? Kata Tuhan Yesus, Anak Manusia ialah Anak Manusia datang dari timur dunia, bukan datang dari Israel, bukan datang dari Eropa, tapi datang dari Indonesia. Inilah nubuatan yang hebat, yang benar. Semua agama Kristen sedunia, semua para pendeta sedunia sesat. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Siapakah yang mau datang itu? Anak Manusia. Apakah Anak Manusia itu sudah datang? Sudah. Di mana? Ada di Indonesia. Luar negeri, negara Israel, sudah diperlihatkan Anak Manusia itu kepada Nathan. Orang jauh di umur 15 tahun. Dia melihat Mesias itu, Anak Manusia itu adalah orang berdosa yang sudah tidak berdosa lagi. Mesias itu adalah anak yang berdosa namun tidak berdosa lagi. Walah. Dan semua pendeta-pendeta adalah sesat, karena para pendeta tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Anak Manusia. Siapa Anak Manusia itu? Ya, Anak Manusia. Dan dikatakan itu kilat dari timur. Saudara-saudara tahu bahwa betapa kelirunya Bapak itu mengutip ayat itu. Itu kan ilustrasi, itu satu penjelasan bagaimana kedatangan Yesus seperti cahaya kilat dari timur. Tetapi beliau mengambil kalimat kilat dari timur. Jadi kilat dari timur. Jadi dia pikir kilat itu adalah menuju kepada satu pribadi. Memang ini Bapak kacau sekali. Tapi datang dari Indonesia. Inilah nubuatan yang hebat, yang benar. Semua agama Kristen sedunia, semua para pendeta sedunia sesat. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Siapakah yang mau datang itu? Anak Manusia. Apakah Anak Manusia itu sudah datang? Sudah. Di mana? Ada di Indonesia. Luar negeri, negara Israel, sudah diperlihatkan Anak Manusia itu kepada Nathan. Orang jauh di umur 15 tahun. Dia melihat Mesias itu, Anak Manusia itu adalah orang berdosa yang sudah tidak berdosa lagi. Jadi betapa lucu dan mengerikan juga pengajaran beliau ini, ya. Entah dari mana beliau mendapati ini. Tetapi saudara-saudara, rekan sahabat-sahabat semuanya, kalau memperhatikan daripada logo di dalam klip beliau itu, kita bisa menduga itu berafiliasi dengan satu aliran sekte gereja yang bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas Rasul Paulus II yang palsu dan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, atau satu panggilan lain, kilat dari timur. Saudara-saudara, ini sudah cukup banyak beredar di media sosial. Dan memang mereka bergerak di media sosial dan mencari pengikut di media sosial, dan sudah banyak pengikut mereka. Nanti kita akan lihat di beberapa slide di depan. Jadi saudara-saudara, alasan daripada membuat klip ini, vlog ini adalah untuk memberitahu kepada kita, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin juga ada yang belum. Bagi yang belum, silakan share daripada sharing ini, bahwa Rasul Paulus II itu adalah sesat, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah sesat. Karena ada banyak video-video mereka beredar di media sosial. Apalagi di masa pandemi ini ada banyak kesempatan untuk menonton dan untuk membagikan segala sesuatu dari media sosial. Sekarang mari kita lihat soal Rasul ini. Rasul Paulus II ini betulkah dia Rasul? Mari kita lihat apa sebenarnya syarat-syarat tentang Rasul dan bagaimana seseorang dipanggil menjadi Rasul, atau siapakah Rasul itu sebenarnya. Nah saudara-saudara, kalau melihat pada Alkitab, para Rasul atau Rasul itu adalah merupakan 12 murid Yesus. Jadi yang dipanggil Rasul dalam Alkitab adalah 12 murid Yesus, kecuali Yudas Iskariot yang digantikan oleh Matias karena Yudas telah berkhianat. Dan Rasul Paulus dipanggil sebagai Rasul karena panggilan khususnya daripada Yesus Kristus dan mengutusnya menjadi Rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ada 12 Rasul ditambah dengan Rasul Paulus yang adalah Rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi itu adalah Rasul dalam sejarah gereja di dalam Perjanjian Baru. Nah, apa sebenarnya artinya Rasul? Rasul dalam bahasa Yunani adalah apostolos, yang berarti utusan, delegasi, duta.
atau seseorang yang diutus dengan perintah-perintah khusus. Dan saudara perhatikan istilah ini khususnya diterapkan kepada ke-12 murid Yesus Kristus, tidak termasuk kepada Rasul Paulus II itu. Dia adalah keliru sekali. Pada umumnya yang disebut dengan rasul-rasul di zaman Yesus Kristus adalah ke-12 muridnya. Jadi kenapa Bapak itu menyebut dirinya rasul, atau banyak orang-orang yang hari ini mengklaim dirinya rasul? Pasti mereka adalah orang-orang yang keliru. Nah, saudara-saudara, konsep rasul ya, coba perhatikan, apostolos atau seorang utusan yang menurut Alkitab adalah mempunyai ciri khas, yaitu bersaksi tentang Yesus Kristus. 12 murid bersaksi tentang Yesus Kristus, dan Rasul Paulus bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan ingat bahwa mereka diutus sebagai rasul itu dengan syarat khusus. Kita akan lihat di depan. Sekarang pertanyaannya, Rasul Paulus II itu bersaksi tentang siapa? Dia bersaksi tentang anak manusia. Dia tidak bersaksi tentang Kristus. Dia adalah rasul palsu. Sebab kenapa? Para rasul adalah mereka yang termasuk dalam ke-12 murid itu. Dan menjadi kewajiban bagi mereka untuk memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus yang bangkit sama dengan Yesus Kristus dari Nazaret yang mereka kenal. Dia telah naik di atas kayu salib, mati dan bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, yang mana mereka menyaksikan daripada kebangkitan Yesus dan kenaikan Kristus. Saudara-saudara, apakah Bapak itu hadir di sana? Apakah dia merupakan sosok reinkarnasi? Tentu dia adalah orang yang keliru. Secara khusus mari kita lihat tentang kerasulan Paulus, karena Paulus tidak termasuk dalam 12 murid. Tetapi saudara, dalam kisah para rasul kita menemukan sejarah bagaimana Paulus menjadi pengikut Kristus. Dia adalah sebelumnya adalah pembinasa, adalah seorang yang mengejar-ngejar murid-murid Yesus. Dan dalam perjalanannya di Emmaus, dia bertemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepadanya, dan di sana Paulus diutus oleh Yesus. Oleh karena itu dia disebut dengan Rasul Yesus Kristus. Memang ada banyak pertanyaan, siapa yang mengangkatnya menjadi rasul? Jelas dalam peristiwa di dalam kisah para rasul, dalam perjalanan Paulus bersama dengan teman-temannya di jalan di Damaskus, dan nanti Tuhan mengutus Ananias. Di sana terkonfirmasi dan terklarifikasi bahwa Paulus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan setelah kebangkitannya, dan dia diutus di sana. Kisah para rasul 9 ayat 15 merupakan firman yang datang kepada Ananias, berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Jadi saudara-saudara, Paulus tidak mengarang-arang kerasulannya, tidak mengangkat-ngangkat dirinya sebagai rasul, melainkan daripada panggilan Kristus sendiri dan perintah khusus dari Kristus yang datang, yang diberikan kepada Rasul Paulus, dan ada saksi-saksinya. Saudara bisa memperhatikan juga di kisah para rasul 9 ayat 17, 9 ayat 27. Dalam perikop itu saudara melihat bagaimana Saulus bertobat dan namanya berubah menjadi Paulus, dan kemudian dia diutus untuk menjadi pemberita bagi bangsa-bangsa lain. Dan Bapak itu tadi yang Rasul Paulus II itu, kenapa dia bisa mencocokkan dirinya sebagai Rasul Paulus II? Dari mana datangnya dia ini? Dan apa pemerintahannya? Dia berkata datangnya dari Indonesia. Dari timur Indonesia, di Papua katanya, di Sorong. Saudara-saudara, semoga dapat terklarifikasi di mana beliau ini. Lalu beliau memberitakan nubuatan tentang apa, saudara-saudara? Dia memberitakan bukan tentang Kristus, tetapi tentang anak manusia. Benarkah demikian? Di dalam Alkitab, Kristus yang datang, anak manusia itulah Kristus. Saudara membaca dalam surat-surat Yohanes pasal 9 pun hari ini, saudara kalau melihat di sana, anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Tetapi bagi Bapak itu, anak manusia itu hari ini sudah menjelma, sudah ada di Indonesia ini. Umurnya 15 tahun, sudah dia berdosa, tetapi tidak berdosa lagi. Hidupnya sudah sempurna seperti Yesus. Walah, betapa kacaunya beliau. Saudara-saudara, mari kita lihat apa kesesatan dan kekeliruan beliau. Satu, yang dia berbicara kilat dari timur. Kilat dari timur itu diartikan beliau itu sebagai satu pribadi. Kilat itu diartikannya sebagai seseorang atau menunjuk pada satu figur yang datang dari timur. Timur itu adalah geografis menurut beliau, itu dari timur Indonesia. Indonesia adalah timur, dan di timur lagi itu, di timur itu timur lagi. Saudara-saudara, itu adalah satu kekeliruan beliau, karena kalimat seperti kilat dari timur itu adalah satu perumpamaan
satu pengumpamaan bagaimana Kristus akan datang seperti ya cahaya kilat dari timur. Saudara bisa melihat bagaimana kilat dari timur itu bisa secepat mungkin bisa tiba di barat. Demikianlah kedatangan Kristus akan terlihat di semua orang. Semua orang mengetahui berita kedatangannya itu tidak tertutupi. Laksana kilat yang langsung terlihat oleh semua orang. Dan beliau malah bertolak belakang penafsirannya. Mungkin saja beliau tidak sekolah teologi, atau dia semacam menemukan sesuatu bisikan-bisikan roh. Bisa jadi, tapi mudah-mudahan beliau mengklarifikasi. Lalu beliau berkata, anak manusia itu sekarang umur 15 tahun yang berdosa dan sudah tidak berdosa lagi. What? Anak manusia umur 15 tahun yang berdosa dan sudah tidak berdosa lagi. Dan dalam kelanjutan klip sebenarnya dia ada berkata bahwa sudah sempurna seperti Tuhan, seperti Yesus. Berarti yang menyelamatkan dunia bukan Tuhan Yesus bagi dia. Yang menyelamatkan itu adalah anak manusia ini, karena dia yang datang. Karena dia yang harus dinantikan menurut beliau. Bapak, tolong beri penjelasan. Kenapa begitu kacau sekali? Nah, saudara-saudara, ketika beliau tadi menyebut kilat dari timur, maka saya teringat satu gereja, namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yang merupakan sekte dari Tiongkok. Dan saudara ketika masuk dalam website mereka, maka saudara akan mendapatkan ini. Chat mereka langsung saudara terima. Tuhan telah datang diam-diam dan membentuk para pemenang sebelum datangnya malapetaka. Perhatikan, Tuhan sudah datang diam-diam. Ini malah berbeda ya. Kalau dalam Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus itu seperti kilat dari timur. Bagi sekte ini, Tuhan datang secara diam-diam. Wah. Dan ternyata sedikit berbeda juga dengan versi Rasul Paulus II tadi. Kalau Rasul Paulus II, Tuhan anak manusia sudah datang. Dan mari kita lihat sebenarnya apa perbedaan mereka dua dan bagaimana kesesatan mereka adalah kesesatan yang sama. Nah, saudara-saudara, jadi ada satu artikel nanti saudara akan temukan jika saudara melihat kilat dari timur ya di dalam website mereka, dan bagaimana seseorang itu menerima satu penyataan ya, roh ada satu semacam menerima daripada sesuatu dan pada akhirnya menyatakan Yesus sudah datang kembali. Nah, saudara silakan lihat nanti di klip mereka, maksudnya di halaman mereka. Yang penting ini saya tampilkan. Nah, ini website mereka, kilat datang dari arah timur, Kristus akhir zaman telah muncul di Tiongkok, dia sudah berfirman dan sedang bekerja. Saudara-saudara, bagi mereka itu ya, Kristus akhir zaman itu sudah datang. Kesamaan dengan Rasul Paulus II tadi itu adalah pemberitaan mereka. Sama-sama sudah datang. Hanya saja berbeda. Kalau di Tiongkok kita akan lihat nanti siapa sosoknya. Kalau di Indonesia sosoknya adalah usia 15 tahun yang berdosa dan tidak berdosa lagi. Ya, itu mengejutkan. Nah, saudara, sekte bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa atau dikenal dengan sebutan Kuanengshun di China ini didirikan pada tahun 1990-an. Mereka mengklaim bahwa Yesus Kristus dibangkitkan sebagai perempuan di China. Nah, kebuka ya. Kalau di Indonesia seorang anak usia 15 tahun, sekarang di China di sekte ini ya, itu dalam wujud perempuan. Yesus Kristus sudah datang dalam wujud perempuan. Dan saudara kalau lihat di foto-foto yang ini ya, oke, ada foto di sini. Nah, itu contoh-contoh para penyesat yang sudah dahulu daripada sekte-sekte yang ada ini dan Rasul Paulus yang dua ini. Jadi saudara bisa mengetahui kilat dari timur atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu, mereka mengakui Kristus sudah datang dan menjelma dalam wujud seorang perempuan di China. Sedangkan Rasul Paulus II tadi adalah dalam diri seorang anak usia 15 tahun yang berdosa dan tidak berdosa lagi. Nah, mari kita lihat. Inilah yang disebut dengan bidat ya, bidat modern dalam kekristenan.
Saudara, saya mengutip ini dari artikel yang ditulis oleh seorang di media dan saudara bisa mengecek di sana. Jadi gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah sekte, ya, sekte di Tiongkok, ya saudara. Jadi kepercayaan mereka bercampur dengan semacam fiksi. Jadi telah banyak orang mengikuti ajaran ini. Dan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini merupakan gerakan keagamaan yang sembunyi-sembunyi sejak tahun 1991 di China, Tiongkok. Dan mereka adalah terlarang oleh Partai Komunis di Tiongkok. Mereka anti pemerintah dan tumbuh dan dianggap sebagai kultus kiamat yang berpengaruh. Saudara perhatikan bahwa mereka disebut juga dengan Eastern Lighting atau kilat dari timur. Istilah dari Injil Matius 24 ayat 7. Nah ini dia. Perhatikan betapa mereka begitu keliru memahami kalimat itu, ya. Mereka juga mempercayai bahwa Yesus telah kembali menjelma. Kali ini dia namanya. Wanita China bernama Yang Xiangbin. Dan dia punya kekasih Zhao Weishan. Itu luar biasa, ya. Jadi saudara mulai kebuka, mulai tahu apa kesesatan mereka. Mungkin ada orang tidak sadar selama ini karena banyak video mereka dibagikan di media sosial, di YouTube juga. Jadi itu cerita di sana saudara, dan saudara akan dapatkan ini di website mereka. Jadi mereka ada yang menerima pencerahan Roh Kudus dan mulai berbicara, bersaksi bagi nama Tuhan dan kedatangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, perkataan-perkataan itu dikirim ke gereja-gereja dan semua orang kegirangan mendengarnya. Mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi dengan gereja ini. Jadi, saudara-saudara, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa atau kilat dari timur ini sudah beredar luas di Indonesia, ya. Mereka masif merambah di Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Postingan-postingan mereka dibaca oleh banyak orang dan paling disayangkan banyak yang katakan amin, like dan sharing, dan saya sering mendapatkannya di wall Facebook saya, dan saya memang tidak memblok supaya mengetahui siapa yang sharingkan dan bagaimana tanggapan-tanggapan orang. Dan itu menyedihkan sekali saudara-saudara. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengetahui bahwa itu ajaran sesat? Satu pertanda bahwa sebenarnya banyak orang tidak betul-betul mengerti ajaran kekristenan dengan benar. Menurut saya kalau orang mengerti Alkitab dengan benar, pasti mereka dapat menandai ajaran yang benar dan ajaran yang salah, sehingga mereka tidak ikut terlibat dalam menyebarkan. Tetapi itu yang terjadi, mau bagaimana lagi? Maka sekarang kita bikin klip video ini supaya orang mengetahui bahwa gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah sesat, sebab pengajaran mereka salah satunya adalah menganggap Alkitab hanya sebagai catatan usang tentang karya Allah di masa lalu. Nah, sebagai akibat dari anggapan sekte ini, maka mereka memiliki kitab-kitab baru selain daripada Alkitab. Jadi Alkitab yang orang Kristen percaya sebagai satu-satunya kitab suci yang tidak lagi perlu ditambah, tidak lagi dikurang, bagi sekte ini itu sudah catatan usang, dan mereka berkata firman Tuhan itu terus ada. Sehingga nanti saudara akan lihat di klip di depan ada beberapa kitab-kitab yang mereka bacakan. Dan mereka juga, perhatikan ya, mereka mempercayai Allah yang dikenal Yahweh dalam perjanjian baru, ya, di era perjanjian lama. Kemudian di era perjanjian baru dikenal sebagai Tuhan Yesus, dan hari terakhir dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi mereka itu adalah satu pribadi. Jadi mereka tidak percaya, tidak menerima konsep Tritunggal. Dan mengenai penebusan Yesus Kristus, sekte ini tidak mengakui bahwa penebusan Kristus di atas kayu salib sudah sempurna dan selesai sekali untuk selamanya bagi semua orang. Bagi mereka tidak. Yang akan
menyempurnakan dan menyelamatkan manusia itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu yang sudah menjelma di dalam diri seorang perempuan di China itu. Itu mengerikan, saudara. Jadi mereka menyangkal Trinitas, kemudian menurut mereka yang mengampuni dosa umat manusia di zaman kasih karunia Yesus yang mengampuni, karyanya tidak lengkap. Oke? Dan sekarang yang menyelesaikan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu penyimpangan, kekeliruan, kesesatan. Saudara, hati-hati dengan mereka. Nah, kelompok ini sangat-sangat berbahaya. Mereka menyangkal Alkitab, mereka menyangkal Tritunggal, dan mereka sekarang mendeklarasikan seorang perempuan sebagai wujud inkarnasi dari Tuhan dan menyebut diri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Pengorbanan Yesus direndahkan, pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib dianggap tidak sepenuhnya menyelamatkan. Itu sebabnya mereka sekarang mengeluh-elukan sosok Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, saudara-saudara, sebenarnya gereja ini juga, sekte ini ada banyak catatan-catatan kriminal yang saudara bisa lihat di media, di internet. Bagaimana mereka, sebagian dari mereka ada kisah-kisah yang dicatat sebagai pelanggaran. Nah, saudara-saudara, ini patut kita perbincangkan secara khusus di kalangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena di YouTube mereka punya film-film rohani dan memang menarik ya, membuat penasaran. Bagi saya silakan saja menonton, tetapi harus lebih dahulu mengetahui bahwa itu pengajaran salah, pengajaran sesat. Kalau saudara kuat di dalam memahami Alkitab, berpegang teguh kepada iman dalam Yesus Kristus, tidak masalah melihat itu, tapi jangan bagikan kepada orang-orang yang mungkin saja, bisa saja nanti mereka salah kaprah, karena video mereka sudah banyak sekali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Artinya kalau mereka berjuang keras untuk menerjemahkan itu di bahasa Indonesia, ada misi mereka bagi orang-orang Kristen di Indonesia. Dan sayang sekali bahwa banyak yang mengikuti ini di media sosial. Kalau saudara memperhatikan, di sana juga ada melihat kitab-kitab mereka ya. Nah, kitab mereka ini perkataan Yesus Kristus, kitab Injil, kesaksian, dan banyak sekali. Dan ini diperdengarkan di YouTube, bahkan disebarkan, dan ini yang mereka baca sehari-hari. Nah, pembacaan perkataan Kristus pada akhir zaman, pembacaan firman Tuhan yang Maha Kuasa, jadi ada macam-macam. Dan itu adalah kitab mereka, firman Tuhan mereka ya. Dan canggihnya mereka membuat dalam bentuk aplikasi. Itu memang penyesat itu, kalau sudah punya niat luar biasa itu, mereka akan berjuang sebisa mungkin. Saudara-saudara, mungkin saja mereka juga tidak menyadari bahwa mereka sesat ya. Tetapi dengan kita mereview ini, melihat ini, semoga mereka juga disadarkan, karena memang banyak ini dikatakan pertobatan juga bagaimana ya? Di China banyak orang-orang yang masuk Kristen ya. Tetapi soalannya, di mana ada kekristenan bertumbuh luar biasa, di sana juga penyesatan banyak terjadi. Jadi iblis tidak mau ketinggalan ya. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah melihat dari awal tentang Rasul Paulus II yang adalah sosok palsu daripada rasul yang menyatakan diri sebagai rasul ini. Mari memberitahu kepada siapapun yang menyebarkan untuk tidak menyebarkan atau menyebarkan dengan penjelasan bahwa itu adalah pengajar palsu. Juga gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, film-film mereka, video-video mereka itu menarik dan
banyak yang membagikan. Tidak dilarang untuk silakan tonton, tetapi saudara harus memiliki pemahaman yang benar jelas. Saudara bisa saja di tengah-tengah menonton bisa mulai berguncang iman, ya. Tapi kalau saudara adalah orang pilihan, hidup di dalam takut akan Tuhan dan dalam kebenaran, saudara diberi penyertaan Tuhan. Dan pertimbangkanlah untuk membagikan, ya. Saudara-saudara, yang kita lihat, yang kita dengar harus clear itu pengajaran sesat, pengajaran yang benar. Jikalau pengajaran sesat, maka jangan sebarkan, tetapi harus ada penjelasan bahwa itu pengajaran sesat. Jadi bila kiranya melalui kesempatan ini, apalagi kita ada banyak waktu untuk melihat, menonton video di masa pandemi ini karena banyak tinggal di rumah, dan sepertinya kita mencari semacam penguatan, dan tiba-tiba kita mendapati ini, berhati-hatilah, perhatikan, jangan serta-merta karena itu terlihat rohani, maka saudara harus memperhatikan apakah itu benar atau salah. Demikian juga untuk para pengkhotbah, para pembicara, penceramah di media-media, saudara juga berhati-hati. Jangan, memang tidak disarankan untuk mencurigai, tetapi saat saudara mengetahui bahwa itu keliru, ya saudara ambil keputusan untuk tidak mendengar atau memberitahu kepada orang lain bahwa itu adalah sesat, salah. Jadi saudara-saudara, demikian saja sharing kita di pagi ini. Kalau ada pertanyaan atau apapun, saudara bisa komentar di kolom komentar, dan silakan like, subscribe daripada channel ini. Dan mari kita tetap berpengharapan bahwa orang-orang akan kembali kepada Kristus, pengajaran yang benar. Kita doakan banyak orang tidak tersesat, mereka tidak digoncangkan imannya. Tapi kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh milik kepunyaannya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.